Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe ya channel ini supaya nanti kalian saat aku upload video kalian bisa dapat notifikasi. Oke, di konten kali ini aku bakalan berbagi pengalaman atau berbagi ilmu ke teman-teman semua. Oke, langsung aja sebelum ke videonya, jangan lupa like ya. Langsung aja kita ke videonya. Oke, sesuai judulnya, untuk di konten kali ini aku akan bahas tentang kedisiplinan anak. Jadi di sini kita akan bahas tentang tips caranya gimana sih supaya anak itu disiplin untuk buang sampah pada tempatnya selama mereka di sekolah maupun saat mereka di rumah, ya kan? Saat kalian menjadi guru, pasti harapan kalian sekolah itu tetap bersih, kelas tetap bersih, dan yang pasti kita juga bisa menumbuhkan kebiasaan atau karakter kepada anak supaya mereka itu disiplin untuk jaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya, ya kan? Nah, di sini bakalan berbagi tips atau cara supaya anak itu terbiasa dalam membuang sampah pada tempatnya. Langsung aja kita ke tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu lakukan pembiasaan merapikan alat dan bahan-bahan setelah selesai kegiatan pembelajaran ya teman-teman. Nah, untuk pembiasaan ini enggak hanya sekali, 2 kali atau seminggu, tapi lakukan secara konsisten selama 1 bulan. Nah, insya Allah nanti setelah 1 bulan anak akan terbiasa untuk merapikan sendiri, membersihkan sendiri, mengembalikan sendiri barang-barang yang telah dia pakai setelah selesai kegiatan pembelajaran gitu. Dan yang kedua, saat anak akan istirahat, nah biasanya kan sebelum istirahat itu kita kan membaca doa sebelum makan dulu ya, baru istirahat. Nah, setelah dia membaca doa sebelum makan, notice anak untuk buang sampah pada tempatnya. Contohnya, anak-anak setelah kalian makan jajan, kira-kira bungkusnya dibuang kemana ya baiknya? Pasti anak-anak akan menjawab, dibuang ke tempat sampah bunda, dibuang ke tempat sampah ustazah gitu. Nah, di situ pasti saat istirahat anak akan terbiasa untuk buang sampah pada tempatnya. Nah, meskipun pada awalnya misalkan hari pertama saat kalian memberikan notis itu nanti anak gak langsung melaksanakan, nah terus lakukan notis itu secara berulang-ulang ya saat pembelajaran. Pokoknya terus dikasih notis untuk buang sampah pada tempatnya gitu, kalau misalkan selesai jajan atau selesai minum gitu. Oke, untuk tips yang ketiga yaitu masukkan ke dalam tema pembelajaran untuk buang sampah pada tempatnya ini. Jadi buat kegiatan yang sekiranya itu yang mencerminkan buang sampah pada tempatnya gitu, kayak misalkan kegiatan bersih-bersih, kegiatan di tema lingkunganku, subtema kebersihan, atau subtema kebersihan sebagian dari iman dan lain sebagainya. Jadi dibuat kegiatan pembelajaran gitu. Nah, untuk kalian yang bingung dengan kegiatan pembelajaran ini seperti apa, bisa langsung scroll aja untuk referensi kegiatan pembelajaran di playlist aku ya, playlist referensi pembelajaran PAUD. Langsung aja kalian scroll, di situ banyak sekali tema-tema yang biasanya aku laksanakan di kegiatan aku di pembelajaran di PAUD atau di TK gitu. Banyak sekali kalian bisa nyontoh pembelajarannya, kreatif banget gitu. Oke, untuk tips yang keempat yaitu tuangkan dalam lagu atau tepuk ya, lagu atau tepuk tema kebersihan. Jadi kalau misalkan kalian bingung lagu dan tepuknya seperti apa, kalian juga bisa langsung cari aja di YouTube, banyak sekali lagu dan tepuk tema kebersihan gitu misalnya, atau lagu dan tepuk buang sampah untuk anak TK gitu. Banyak sekali, kalian bisa langsung cari dan scroll aja dan pilih sesuai dengan yang mudah untuk dipahami anak.
Yang kelima, yaitu ceritakan dari sisi Islami yang sekiranya bisa masuk ke dalam otak anak, kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nantinya akan seperti apa kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya gitu. Nah, untuk tips yang terakhir ya teman-teman, yang keenam, yang terakhir. Untuk tips yang keenam atau yang terakhir, kalian bisa sebelum anak pulang, kalian bisa menerapkan pembiasaan untuk melihat kolong meja atau melihat kolong kursi. Kalau ada sampah silakan diambil, ayo kita buang bersama gitu. Jadi kita itu mengajarkan kebersihan, kelas itu saat anak masuk dalam kondisi bersih, saat anak keluar juga dalam kondisi yang bersih dari sampah ya teman-teman ya gitu. Nah, itu tadi beberapa pembiasaan. Jadi kalau kita ingin mengajarkan ke anak TK khususnya, anak usia dini, anak TK, itu tidak lain tidak bukan yaitu lewat pembiasaan. Nah, saat kita hanya bilang ke anak, misalkan menjelaskan bla 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 dan lain sebagainya, itu tidak akan masuk ke kegiatan, tidak akan mereka terapkan, tidak akan masuk ke dalam otak mereka kecuali kita melaksanakan atau melakukannya lewat kebiasaan gitu. Karena anak kan belum mampu untuk menangkap secara logika. Jadi kita harus membimbing mereka melaksanakan secara pembiasaan kurang lebih selama 1 bulan. Nanti insya Allah baik di rumah maupun di sekolah dia akan terbiasa untuk buang sampah pada tempatnya. Itu tadi tipsnya ya teman-teman dari aku, tips untuk melakukan pembiasaan buang sampah pada tempatnya untuk anak usia dini atau anak TK. Dan ini sudah aku buktikan sendiri sangat-sangat efektif untuk diterapkan kepada anak TK, anak PAUD atau playgroup. Nah, gimana? Kalian mau coba? Silakan dicoba, baik anak di sekolah maupun di rumah, silakan dicoba. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau ada yang butuh dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.